Pecundang ini memohon pinjaman pada bos mafia dan menjaminkan rumahnya sebagai agunan. Tapi saat si bos melihat gubuk reot tempat tinggalnya, dia menolak. Jadi, Chen mulai memohon dan sang bos mafia, yang ternyata berhati malaikat, akhirnya luluh. Sebelum Chen pergi, si bos bilang ada satu syarat dan tak lama kemudian Chen keluar dari tempat itu karena dia berhasil mendapatkan uangnya dan terkekeh sendiri karena dia tahu bahwa kiamat akan segera datang. Di kehidupan sebelumnya, badai matahari menghantam bumi dan memusnahkan segalanya serta semua orang. Kembali ke tempat bos, anak buahnya bilang si pecundang itu mungkin mencoba menipu mereka, tapi si bos mafia merasa percaya diri. Chen hanyalah orang bodoh. Chen meminjam uang dari setiap lintah darat di kota karena dia ingat bagaimana terakhir kali bumi mengering dan makanan menjadi langka dan orang-orang yang menimbun persediaan pada dasarnya bisa menguasai dunia. Dia berencana menggunakan uang itu untuk bersiap sekarang, tapi kemudian dia melihat sepasang gadis cantik. Dia ingat bagaimana penjual es krim menipunya terakhir kali, jadi sekarang saatnya untuk membalas dendam. Dia menggebrak meja meminta 10 dari setiap rasa dan gadis-gadis itu berubah menjadi pemuja harta saat melihat pemuda kaya ini. Kasir bertanya apakah dia serius karena harganya akan lebih dari 20.000 yuan. Seorang gadis berkomentar bahwa jika dia benar-benar mampu membelinya, dia akan segera menjadi budaknya dan Chen berkomentar bahwa lebih baik dia menyiapkan rantainya, yang membuat gadis itu marah, tapi begitu dia menunjukkan uang untuk es krim itu, semua orang tertegun. Bahkan sang manajer datang dan Chen bilang dia ingin membeli semua es krim yang mereka miliki. Manajer bilang, semuanya berharga sekitar 1 juta yuan dan Chen memikirkan rencana jahat lainnya. Dia bilang dia akan membayar 300.000 sekarang dan sisanya saat mereka mengirimkan es krim tersebut. Dia memberitahu para gadis bahwa mereka boleh mengambil es krim apapun yang mereka mau kecuali gadis yang harus menjadi budaknya sekarang. Gadis itu tersungkur dengan dahi mencium tanah dan saat hari berakhir, si pecundang ini hanya bersantai. Dia memanggil ruang penyimpanan ajaibnya untuk menyimpan es krim di dalamnya, di mana es krim itu akan tetap beku sampai dikeluarkan. Berkat kemampuan penyimpanan ini, dia akan menjadi raja kiamat. Ponselnya berdering dan itu adalah Luan Chen yang menelepon. Setelah orang tuanya meninggal, wanita itu muncul seperti malaikat tapi akhirnya malah mengkhianatinya. Dia mengangkat telepon dan wanita itu bilang dia kehilangan kalung emasnya dan ingin yang baru. Chen menyeringai bilang dia akan membelikannya 10 buah dan menjelaskan bagaimana dia mendapatkan uang dari trading kripto. Dia memintanya menjadi saksi untuk pinjaman yang lebih besar, berjanji untuk memberinya bagian dan setelah mengakhiri panggilan, Chen tidak sabar untuk segera menemuinya. Dia kemudian membeli sebuah gedung yang akan dia ubah menjadi benteng dengan jendela yang diperkuat dan tembok setebal 3 meter. Dia ingin panel surya dan segalanya yang dibutuhkan untuk mengubah tempat ini menjadi istana mandiri. Perancang bunker tidak percaya dengan permintaan tersebut, tapi hanya menyeringai tahu dia akan menghasilkan uang dari orang gila ini dengan mudah. Chen bilang dia akan membayar berapapun asalkan orang itu menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Mereka berjabat tangan dengan si perancang yang sudah merencanakan bagaimana cara menguras setiap sen milik Chen. Chen sekarang perlu mendapatkan pasokan makanan dan senjata untuk membela diri. Seorang pedagang senjata menghubunginya memberitahu Chen untuk datang ke tempat itu malam ini jam 8 malam. Malam tiba dan Chen ada di sana ketika dia tiba-tiba melihat seorang gadis dikejar oleh preman. Dadanya memantul di kegelapan malam saat dia bersembunyi di belakang Chen. Dia memohon padanya untuk menyelamatkannya dan Chen juga mengenalnya dari kehidupan masa lalunya. Para preman itu menyeret gadis itu kembali dengan menjambak rambutnya dan Chen ingat bagaimana dia adalah gadis terpintar dan paling sintal di sekolah yang langsung terkonfirmasi oleh guncangan legendaris ini. Seorang preman bila mereka bisa membuatnya membayar dengan tubuhnya, tapi Chen berteriak agar mereka berhenti. Mereka menatapnya dan satu preman menyerbu untuk menjatuhkan Chen, tapi dia merunduk dan mematahkan pergelangan tangan preman itu seperti ranting. Pria itu menjerit kesakitan saat Chen memukul tepat di tengah dan membuatnya terpental kembali ke tempat sampah. Tiba-tiba, sebuah sistem aktif meskipun Chen tidak memilikinya di kehidupan masa lalunya. Preman yang menahan gadis itu melakukan beberapa aksi servis penggemar, tapi Chen, sang perusak suasana, menjatuhkannya dengan beberapa batu. Seorang pria baru melompat masuk untuk membantu Chen dan Yuyu dan preman yang tersisa menyerangnya, tapi dia menangkis pukulan mereka dengan mudah. Pria baru itu membantu Chen menghabisi mereka semua dan setelah beberapa saat, para preman itu melarikan diri dengan ngeri akibat pukulan brutal tersebut. Chen membantu Yuyu berdiri dan dia berterima kasih padanya, tapi bilang dia harus pergi. Mukan memuji Chen karena membantu gadis itu dan Chen bilang dia sebenarnya di sini untuk membeli senjata dari Mukan. Mukan berpose heroik yang terhenti ketika Chen menyebutnya bodoh, tapi sistem memperingatkan Chen bahwa ini akan meningkatkan harga senjata. Jadi Chen berubah menjadi bodoh sendiri dengan mengatakan, dia hanya bercanda. Mukan menawarkannya senjata yang sangat kuat dan Chen berterima kasih atas diskon yang telah diberikan kepadanya juga. Chen bahkan meminta lebih banyak barang gratis seperti peluru tambahan atau peredam suara dan Mukan tidak percaya dengan keberaniannya. Dia menjadi sangat marah dan meneriaki Chen karena mencoba menipunya. Chen menenangkan Mukan, mencatat bahwa tidak apa-apa jika tidak ada yang lain dan menyelesaikan transfer pembayaran. Malam itu di hotel, Chen mengunjungi Liu dan mendudukannya di pangkuannya saat wanita itu berencana menguras hartanya, tapi bukan dengan cara yang baik. Mereka bertemu dengan bos mafia saat Liu menandatangani surat saksi, tanpa tahu dia akan mewarisi utang tersebut. Begitu dia tidak mampu membayarnya kembali, mereka akan menemukan cara untuk menagihnya entah bagaimana. Chen duduk santai di kursi pengamat, berpikir betapa ini berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Kemudian, perancang bunker menjelaskan betapa kuatnya tempat yang dia buat untuk Chen. Chen berterima kasih padanya dan membayar lunas. Dia berada di dalam rumah menonton TV ketika berita memperingatkan tentang badai matahari dan Chen mengeluarkan senjatanya serta bersiap karena kiamat akhirnya tiba saat dia melihat bola magma besar turun ke kota. Berita memperingatkan orang-orang
tentang panas yang meningkat, tapi Chen tahu ini hanyalah permulaan dan ini hanya akan menjadi lebih buruk. Saat Chen di sini mengeluh tentang panas, sementara para pemilik toko mulai mendesak orang-orang untuk menimbun makanan dan air. Para gadis mengeluh bahwa semangka terlalu mahal. Jadi pemilik toko menawarkan diskon jika mereka menawarkan semangka mereka sendiri kepadanya, tapi mereka menolak. Orang lain meminta diskon tetapi ditolak karena mereka tidak punya melon milik mereka sendiri. Chen juga mengenal orang ini. Namanya adalah Dafu dan dia membuat orang kita berada dalam masalah besar di kehidupan masa lalunya dengan menuduhnya mencuri secara salah. Yang menjatuhkan reputasi bro ini lebih parah daripada kunjungan Logan Paul ke hutan itu. Dia melihat harga keripik yang sangat tinggi dan bertanya pada Dafu apakah keripik itu bisa menyembuhkan kanker, dan ini segera membuat Dafu marah saat sistem memberitahu Chen tentang hal itu. Dafu mencengkeramnya kembali saat tingkat kekesalannya meningkat, tapi Chen menyeringai dan bilang dia harus waspada terhadap pencuri di malam hari. Dafu masuk ke mode kemarahan penuh, tapi Chen menyuruhnya tenang, menjelaskan bahwa semua emosi negatif ini berasal dari feng shui toko yang buruk, dan Dafu, seperti orang bodoh, mempercayainya. Chen masuk ke mode manipulasi hanya untuk menyebutnya kurang ingatan di akhir, yang membuat Dafu marah lagi saat dia menyerang Chen. Chen hanya berbalik untuk pergi dan melemparkan sekeping uang logam, yang hanya meningkatkan kemarahan Dafu. Malam itu, sistem Chen memberitahunya bahwa dia mengonsumsi semua emosi negatif Dafu, yang memungkinkannya memperluas penyimpanan pribadinya. Keesokan paginya, Dafu sampai di tokonya, tapi jantungnya seakan copot ketika dia melihat semuanya telah dicuri. Hal ini menyebabkan emosi negatifnya meningkat lebih banyak lagi saat Chen menyerap semuanya seperti meminum jus. Dafu berlari keluar sambil menangis, tapi orang-orang di sekitarnya tidak percaya, mengira dia merekayasanya demi uang asuransi. Beberapa bahkan menyebut toko itu berhantu dan ini membuat Dafu mengalami keruntuhan emosional yang justru menghasilkan lebih banyak poin untuk Chen. Chen memutuskan untuk menambah minyak ke dalam api dan berteriak tentang betapa enaknya keripik itu. Dafu segera menyadari keripik ini berasal dari stoknya dan menuduh Chen mencuri, tapi Chen memberitahunya bahwa melakukan kontak fisik tanpa bukti bukanlah langkah yang cerdas. Chen memberitahu Dafu bahwa dia akan memberinya setengah bungkus keripik yang sudah dimakan dan ini meningkatkan kemarahan Dafu lebih banyak lagi. Chen kemudian menyuruh kerumunan untuk menjadi hakim apakah dia mencurinya dari sini atau membelinya di toko yang berbeda. Chen kemudian memberitahu Dafu untuk menggeledah tempatnya demi mencari barang-barang itu, tapi jika dia tidak menemukannya, dia harus memberi Chen generator cadangan toko tersebut. Dafu setuju dan mereka segera menuju ke tempat Chen. Dafu tidak percaya Chen memiliki rumah yang begitu mahal dan pakaian yang begitu mahal. Setelah tidak menemukan apapun, Dafu pergi dengan marah, tapi Chen menghentikannya meminta generator itu. Dafu memohon padanya untuk tidak mengambilnya, tapi orang-orang di sekitar menjadi kesal pada Dafu karena tidak menepati janjinya. Dafu mencoba memukul Chen, tapi lengannya dipelintir saat dia memohon ampun. Chen menyuruhnya membawa generator itu dengan cepat. Saat itu, pacarnya Liu menelepon mengatakan dia diikuti oleh beberapa preman belakangan ini dan bertanya apakah ini tentang uang yang dia pinjam menggunakan tanda tangannya. Bro ini memanipulasinya. Dengan keras mengatakan dia perlu mempercayainya dan bertanya apakah mereka tahu di mana dia tinggal. Liu bilang mereka tidak tahu dan Chen bilang padanya bahwa dia mungkin hanya sedikit paranoid, itu saja. Dia kemudian melihat piring makanannya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tapi Bro bilang itu bukan apa-apa dan dia punya lebih banyak lagi. Tiba-tiba dia berubah dari pemuja harta menjadi pemuja makanan dan melihat salmon hampir membuatnya kegirangan. Dia meminta Chen untuk membiarkan dia tinggal di tempatnya sebentar, mengatakan mereka bisa bersenang-senang bersama. Chen memberitahunya bahwa dia akan menjemputnya dan meminta alamatnya, jadi dia mengirimkannya kepadanya. Dia menyuruhnya menunggunya seperti gadis baik. Dia mendengar seseorang mengetuk pintunya dan itu adalah Nenek Wang dengan seorang anak laki-laki. Dia mencoba masuk bertanya apakah mereka bisa menginap karena AC mereka rusak, tapi Chen benar-benar mengusirnya keluar, mengatakan bahwa dia selalu menghinanya saat dia tumbuh dewasa. Dia dulu memanggilnya dan ibunya orang bodoh yang miskin, tapi sekarang dia meminta maaf, mengatakan itu sudah lama sekali. Dia memberitahunya bahwa dia tidak memiliki kemanusiaan karena menyimpan dendam begitu lama dan Bro membalasnya dengan dingin. Setidaknya aku punya AC yang berfungsi. Dia membanting pintu di depan wajahnya dan dia meningkatkan status kemarahan nenek itu. Chen kemudian mengambil ponselnya dan melakukan panggilan anonim ke bos mafia memberikan alamat Liu. Adegan beralih ke Liu yang bersiap-siap untuk membantu Chen berevolusi dari seorang pemuda polos menjadi pria perkasa. Dia menyalakan rokok dan mendengar ketukan di pintu. Saat dia membukanya, wajahnya berubah ketakutan. Itu adalah bos mafia yang baru saja mendorongnya ke samping dan masuk. Dia memberitahunya bahwa mereka di sini untuk menagih uang dan dia bilang Chen seharusnya yang membayarnya kembali. Pria itu mengeluarkan kontrak yang menyatakan namanya ada di sana dan dia harus membayarnya kembali. Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyita semua barang berharga dari tempatnya. Dia memohon agar mereka berhenti, tapi beberapa saat kemudian kita melihat bahwa mereka tidak berhenti. Mereka mengambil semua perhiasannya, tapi bos berkomentar bahwa itu bahkan tidak cukup untuk menutupi bunganya. Dia bertanya apakah dia punya cara lain untuk membayar dan dia bilang Chen punya banyak persediaan dan dia akan segera menjemputnya sehingga mereka bisa mendapatkan uang darinya. Dia menelepon Chen hanya untuk menyadari bahwa Chen telah memblokir nomornya. Dia mencoba lagi dan lagi tapi tidak ada hasil. Bos mafia memberitahunya bahwa sudah jelas Chen menjualnya dan dia tidak percaya. Dia menjambar rambutnya saat dia memohon padanya untuk mengejar Chen daripada dia. Dia menyeretnya keluar sementara Chen menikmati segelas anggur dan berharap Liu menikmati masa kiamat. Bos mafia kemudian bertanya pada Liu tentang Chen dan dia menangis sambil mengatakan dia memiliki semuanya. Makanan, air, AC. Dia memohon padanya untuk berhenti dan dia hanya menamparnya lagi saat keserakahan mulai muncul. Dia memberitahu para premannya bahwa sudah waktunya untuk bergerak dan setelah
setelah mereka pergi, Liu dibiarkan menangis dan menyumpahi Chen sampai mati. Para preman mafia menggeledah jalan-jalan kota dan menemukan nenek Wang yang memberitahu mereka di mana Chen tinggal. Dia tidak sabar menunggu mereka menghukum Chen, tapi ketika mereka sampai di tempatnya, mereka melihat tempat itu dibarikade dengan baik. Seorang preman menyerbu masuk untuk mendobrak pintu tapi tersengat listrik dan jatuh ke lantai dalam keadaan pingsan. Saat yang lain menangkapnya, mereka juga tersengat listrik membuat sisanya terlihat sangat bingung. Sebuah speaker mulai memutar lagu, sementara lebih banyak lagi orang tersengat listrik. Chen hanya bersantai di dalam mengatakan bahwa mereka membuat kesalahan dengan menginjak lantai listrik dan bos mafia yang mengubah penampilannya lebih sering daripada Mystic Wei dari X-Men menyuruh Chen untuk membayar. Chen berkomentar bahwa hutan itu milik Liu dan bos mafia bilang tubuh wanita memang menggoda tapi persediaan makanan bahkan lebih menggoda di masa kiamat. Chen memperingatkan mereka untuk pergi selagi dia dalam suasana hati yang baik saat dia menekan sebuah tombol yang menyengat beberapa preman lagi. Pasukan mafia itu melarikan diri saat si bos mengirimkan beberapa ancaman ke arah Chen. Nenek Wang menatap apartemen Chen seolah-olah dia sedang menghadapi Star Scourge Radahan. Keesokan harinya, suhu meningkat menjadi 52 derajat sementara Chen hanya bersantai menonton berita yang melaporkan banyak kematian akibat serangan panas. Ponselnya berdering saat dia melihat Dafu dan Nenek Wang menghinanya. Dengan lebih banyak orang yang meminta bantuan, dia menyesap soda dingin dan menjawab dengan kata, tidak, yang sederhana yang meningkatkan emosi negatif mereka 10 kali lipat. Dia mengumpulkan 1000 emosi negatif dan sistem mulai menghitung hadiahnya. Beberapa saat kemudian dia membuka kulkasnya, mengambil foto bahan makanan di dalamnya dan mengunggahnya secara online untuk pamer pada mereka. Dia kemudian mengatakan bahwa jika mereka menginginkan makanan itu, mereka harus menawarkan sesuatu sebagai imbalan yang membuat orang-orang di forum semakin marah. Dia berbaring kembali, tapi saat itu sistem memberitahunya tentang hadiahnya. Sebuah keterampilan baru yang disebut pemotongan ruang memungkinkannya memotong apapun dalam radius 3 meter. Dia memutuskan untuk mengujinya pada sebuah apel dan membelahnya menjadi 2 seketika dan berpikir tentang bagaimana membuka keterampilan baru seperti ini bukanlah bagian dari kehidupan masa lalunya. Malam itu, Lou membawa bos mafia ke tempat Chen dengan bos mafia lainnya yang mengonfirmasi bahwa dia tidak berbohong. Dia menariknya lebih dekat mengatakan dia akan diberi imbalan atas informasinya malam ini dan bahwa gelembung obrolan sialan ini menghalangi pandangan. Si bos melihat seseorang di balik sudut dan itu adalah Dafu yang berteriak bahwa dia akan membantu mereka menjatuhkan Chen dan mengatakan bahwa dia tahu sebuah jalan pintas ke tempat Chen. Saat mereka menuju apartemen Chen, mereka melihat orang-orang memperebutkan makanan di jalanan. Mereka sampai di gedung Chen dan dia sudah menunggu mereka di luar sambil makan salmon. Bos mafia menyuruhnya menyerahkan persediaannya dan Chen menyeka wajahnya mengatakan bahwa tidak sopan mengganggu orang saat mereka sedang makan. Si bos memerintahkan premannya untuk menangkap Chen tetapi dia menghindar. Serangan mereka seolah-olah mereka bergerak dalam gerakan lambat. Dia kemudian memberi makan satu preman dengan aspal dan menendang yang lainnya langsung di hatinya. Seseorang mengaktifkan bom asap yang membuat para preman mafia terpencar dan melarikan diri dan saat Chen berbalik dia melihat Mukong yang ada di sini untuk membantu dan juga untuk menukar beberapa senjata dengan Chen. Chen menawarkannya beberapa minuman dingin dan Mukong mengatakan bahwa klan mafia telah mencuri bisnisnya selama beberapa waktu sekarang. Dia membuntuti mereka selama beberapa hari terakhir dan tidak menyangka mereka akan membawanya ke tempat Chen. Dia memberitahu Chen bahwa klan mafia memiliki banyak persediaan air dan dia ingin mereka bekerja sama dan mendapatkannya bersama. Chen menerima tapi bilang dia mendapat 90% dari hasil jarahan yang mengejutkan Mukong tapi Chen menjelaskan bahwa jika dia tidak menginginkannya maka tidak ada kesepakatan. Mukong memohon untuk pembagian 80-20 karena dia pikir Chen pasti sangat hebat karena dia begitu percaya diri. Chen setuju tetapi mengatakan bahwa semua barang baru yang mereka dapatkan harus melalui Chen terlebih dahulu dan mereka membuat kesepakatan. Malam harinya mereka sampai di markas dan melihat preman berpatroli di mana-mana. Selain menjual air, mereka juga menjual gadis-gadis. Chen bilang dia akan pergi sendiri dan memberi sinyal agar Mukong mengalihkan perhatian semua orang. Dia kemudian melompat turun dan langsung dihentikan oleh seorang penjaga yang bertanya siapa dia. Dia menunjukkan kartu identitasnya tapi penjaga itu tidak percaya. Jadi Chen dengan cepat menggunakan keterampilan pemotongan ruangnya, menggorok leher pria itu dan berjalan pergi. Penjaga lain melihat ini dan langsung melepaskan tembakan tetapi Chen menghindari peluru seolah-olah dia berada di Matrix lalu membelah orang itu juga. Mendengar suara tembakan membuat sisa penjaga menyerbu masuk dan saat Chen menunggu di bayang-bayang dia ditangkap oleh tangan misterius. Para penjaga tidak dapat menemukannya dan kita melihat bahwa gadis yang menyelamatkannya adalah Yuyu, gadis yang Chen selamatkan sebelumnya dan dia menjelaskan bahwa dia ditangkap dan dibawa ke sini. Chen bertanya apakah dia tahu di mana gudang air dan dia tahu. Mereka melemparkan ember untuk mengalihkan perhatian penjaga dan bergerak menuju area penyimpanan air. Chen menyuruhnya untuk bersembunyi dan menunggunya dan ketika dia pergi dia meledakkan tembok dan membunuh penjaga di dalam dengan cepat. Setelah beberapa saat Yuyu masuk karena khawatir padanya tetapi saat seseorang mendekat melalui kabut dia mencoba memukulnya dengan batu hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Chen. Dia memberitahunya bahwa dia mendapatkan airnya dan mereka harus pergi. Dia kemudian menembakkan pistol ke udara memberi sinyal pada Mukong sehingga Mukong mendorong gerobak berisi bom molotov ke dalam markas dan membakar semuanya. Saat para penjaga mencoba memadamkan api, Chen dan Yuyu berjalan keluar begitu saja seolah bukan masalah besar. Tiba-tiba Lu muncul memohon pada Chen untuk membawanya, mengatakan bahwa dia memaafkan semua yang telah dia lakukan padanya sejauh ini. Dia menangis mengatakan bahwa dia dipaksa untuk menyenangkan orang-orang tua di sini dan berjanji akan melayani Chen dengan baik jika dia menyelamatkannya. Dia menyebutkan
menghabiskan semua. Saat-saat dia mengkhianatinya sambil bertanya apakah dia akan memaafkannya jika dia berada di posisinya. Tapi yang lebih buruk adalah dia membuat Chen terbunuh di kehidupan terakhirnya juga. Dia menepisnya dan menyuruh Yuyu untuk mengikutinya, dan saat mereka berbalik untuk berjalan pergi, status kebencian Lu melonjak ke angka 999, dan dia bilang mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Bos mafia sampai di ruang penyimpanan air dan melihat semua air hilang dengan tanda tangan Chen di dinding. Lu merangkak ke arah bos dan mengatakan bahwa Chen menghinanya dan berjanji akan membunuh mereka semua. Bos mafia menjadi sangat marah mendengar ini dan memerintahkan anak buahnya untuk berkumpul. Saat mereka hendak menjatuhkan Chen, mereka bertemu di depan markas dan semuanya menyerbu ke arah Chen yang melemparkan obor yang menciptakan dinding api yang menghentikan para preman. Ini membuat status kebencian bos mafia menyentuh angka 999 juga. Chen berterima kasih padanya karena ini baru saja memungkinkan dia untuk membuka keterampilan baru yang disebut penghalang ruang. Mereka kembali ke rumah dan Yu Chen tidak percaya Chen berhasil melakukannya. Yu juga berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya dan membawanya ke sana. Chen bilang itu tidak masalah dan Yu mulai jatuh cinta padanya. Tapi momen romantis kecil mereka terganggu oleh Yu Chen yang bertanya pada Chen bagaimana dia melakukannya. Berhasil. Membawa semua botol air itu ke sana tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, dan saat adegan beralih, kita melihat mereka pada dasarnya tinggal di dalam benteng botol air sekarang. Chen hanya berkomentar bahwa Yu Kang harus khawatir tentang menjual semua air ini, dan kemudian dia kembali ke percakapannya dengan Yu. Dia mengatakan bahwa kedua orang tuanya menghilang tepat setelah kelulusannya, tetapi tiba-tiba mereka merasakan panas yang meningkat di rumah Chen. Mereka mengintip keluar dan melihat api besar menutupi seluruh kota, dan kamera keamanan menunjukkan bahwa para premanlah yang membakarnya. Nenek Wang memohon pada Chen untuk menyelamatkan anaknya, dan Yu Kang tidak percaya bahwa mafia akan bertindak sejauh membakar seluruh lingkungan. Yu bertanya pada Chen apa langkah mereka selanjutnya, tapi Chen tahu bos mafia ingin menggunakan umpan moral padanya sehingga Chen akan mencoba menyelamatkan orang-orang di luar. Bos mafia berteriak agar dia membantu orang-orang saat anak buahnya membuat api menjadi lebih besar. Api melahap seluruh lingkungan sekarang, dan Yu Kang mengatakan bahwa bahkan tetap berada di dalam tempat Chen pun mematikan sekarang. Chen menyeringai dan mengaktifkan sistem perlindungan khususnya dengan selang air yang keluar dan menghujani aerogel kelas nano pada api di sekitar mereka yang segera memadamkannya. Yu Chen tidak percaya Chen memiliki teknologi tingkat militer ini, tetapi bos mafia memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan api lagi karena Chen bisa saja memiliki aerogel yang tak terbatas di pangkalannya. Salah satu pria berkomentar bahwa mereka kehabisan bahan bakar, dan Chen keluar ke balkon dengan pengeras suara untuk mengejek mereka sedikit. Ini membuat status kemarahan mereka naik, tetapi melihat rumah Chen, bos mafia memutuskan untuk menjadikannya miliknya. Dia memutuskan untuk menggunakan Nenek Wong dan warga sipil lainnya sekarang untuk mencoba dan memancing Chen keluar. Nenek Wong menangis dan memohon belas kasihan, tapi Chen tahu memiliki hati yang lembut di dunia ini adalah keinginan untuk mati. Bos mafia menangkap seorang pria tua, dan Chen ingat bahwa ketika dia terbunuh di kehidupan masa lalunya, pria tua Wong itu melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dia memberitahu Yu dan Muchong untuk tetap di dalam dan pergi keluar. Dia memberitahu bos mafia untuk membiarkan warga sipil saja. Bos mafia setuju di bawah beberapa kondisi mudah yang mencakup Chen yang juga mati. Chen memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu dan menantangnya untuk bertaruh untuk itu sebagai gantinya. Bos mafia setuju dan mengatakan bahwa mereka akan bermain dadu tinggi atau rendah. Chen memilih tinggi dan pertarungan judi mereka akan segera dimulai. Mereka mengocok dadu mereka dan seperti pertarungan Pokemon, mengirim mereka untuk bertarung untuk mereka. Bos curang dan mendapatkan 3 angka 6 dengan premannya bersorak untuknya. Chen menyeringai dan menggunakan keterampilan potongnya untuk mengiris dadu, mengatakan bahwa bos menjebaknya dengan dadu yang buruk. Dia benar-benar berhasil mengirisnya dengan cara yang menciptakan lebih banyak dadu dengan total gabungan 21 yang lebih tinggi dari 18 milik bos mafia. Chen menyuruhnya pergi dari kota untuk selamanya, tapi bos mafia tidak mau menerimanya karena kemarahannya naik 500 poin lagi. Dia hendak menikam Chen, tapi Chen menghindar dengan mudah dan melemparkan bom asap mengisolasi bos mafia dari anggota krunya yang lain. Mereka masuk untuk membantunya, dan segera setelah mereka melihat Chen, mereka melepaskan tembakan padanya, tapi dia mulai menebas mereka juga. Ketika asap menghilang, tidak ada satu goresan pun pada Chen berkat keterampilan penghalang barunya. Bos mafia menembakkan roket ke arah Chen, tapi Chen mengaktifkan penghalang itu lagi dan sepenuhnya membatalkan serangan itu. Bos mafia membeku dalam ketakutan setelah melihat rudal itu berhenti di tengah udara, dan Chen bertanya apakah dia benar-benar tidak akan menepati janjinya. Setelah kalah dalam permainan judi, dia memotong roket itu menjadi beberapa bagian dan berjalan ke arah bos mafia, dan bos itu berdiri di sana dengan ketakutan. Dia tiba-tiba mulai memohon pada Chen untuk membuat kesepakatan. Dia mengatakan bahwa membiarkannya tetap hidup akan lebih berguna bagi Chen daripada hanya membunuhnya sekarang, dan mengatakan bahwa dia memiliki persediaan medis yang tersembunyi dan akan memberikannya kepada Chen jika dia mengampuninya. Chen berbisik bahwa dia punya banyak barang yang disimpan di rumahnya, tetapi bos mafia mengatakan bahwa dia tidak punya obat-obatan, jadi Chen setuju untuk bekerja sama dengannya untuk saat ini. Dia memeluk bos mafia dan mengatakan bahwa urusan mereka berakhir malam ini dan memberitahunya bahwa dia boleh pergi. Bos mafia memerintahkan krunya untuk mengikutinya, dan saat mereka pergi, Chen muncul dengan rencana yang berbeda. Dia memeriksa Pak Tua Wang, dan kakek itu mulai berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia akan melayani Chen mulai sekarang. Chen hanya menyuruhnya untuk beristirahat sekarang. Malam harinya, kru mafia berbicara tentang serangan mereka yang gagal sementara bos mereka sudah merencana untuk melanggar janjinya lagi dan mengkhianati Chen. Para premannya memanggilnya jenius, seolah-olah dia baru saja menemukan roda
dan tidak melakukan pengkhianatan sederhana. Tepat saat dia hendak memberikan perintah kepada salah satu preman, darah mulai menyembur keluar dari mulutnya bukannya kata-kata dan dia tersungkur di lantai. Kita melihat Chen di atas sebuah bangunan mengucapkan selamat tinggal kepada bos mafia setelah menggunakan keterampilan pemotong ruangnya. Keesokan harinya, panas meningkat begitu banyak sehingga pihak berwenang menginstruksikan warga untuk pergi ke utara ke tempat penampungan yang baru dibangun. Tapi Chen tahu itu akan berubah menjadi neraka segera tiba. Dia tahu mutan tahan panas akan segera muncul, membangkitkan kekuatan khusus pada beberapa orang yang akan bertarung melawan monster itu, sekaligus saling serang satu sama lain. Chen pun memutuskan mengubah tempat persembunyiannya menjadi benteng pertahanan. Masa yang kelaparan ingin menjatuhkan Chen demi persediaan makanannya. Mereka mulai menggedor pintu, berdalih bahwa lewat pemungutan suara demokratis, mereka memutuskan Chen wajib berbagi rumah dan suplai dengannya. Chen hanya sedang memasak dan membagikan videonya secara daring, yang justru memicu emosi negatif orang-orang yang melihatnya, layaknya menonton pikiran-pikiran kotor di siaran langsung. Begitu Chen keluar dari markasnya, sebuah golok terbang menyambut wajahnya. Chen menghindar, tapi Saitama dari Tamyu menerjangnya. Chen mencengkeram tangan pria itu hingga patah seperti ranting, lalu merampas golok lainnya dan menyayat penyerangnya berkali-kali. Tidak membunuh, tapi cukup melukai agar lukanya membusuk di tengah panas yang menyiksa ini. Dia kemudian menuju pabrik di distrik barat dan melumpuhkan kamera dengan keterampilan bertasan berteknologi tinggi yang disebut tebas dan hancurkan. Dia masuk dan segera menyadari itu jebakan karena ruangan dipenuhi gas beracun. Dua sosok muncul di belakangnya dan menyuntikkan cairan misterius. Dokter bertanya apakah dia merasa lebih baik dan Chen bertanya-tanya siapa mereka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Lin, ilmuwan biomedis, dan muridnya, Surui, terlihat seperti sedang mengharapkan kehamilan instan. Chen berterima kasih pada Lin karena menyelamatkannya dari gas beracun. Mereka berjalan menelusuri fasilitas dengan Lin yang menawarkan obat-obatan jika Chen mau. Chen menjarah tasnya seperti anak kecil yang mendapat permen saat Halloween, lalu berterima kasih dan pergi. Lin menyeringai, mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Sesampainya di rumah, Chen merasa Lin sangat mencurigakan karena seringainya yang jahat. Tiba-tiba di forum, seseorang meminta antibiotik dengan imbalan uang banyak. Namun Chen, yang kini mulai bersikap seperti iblis, menjawab bahwa dia punya, tapi tidak akan menjualnya. Dia membuka tasnya dan tiba-tiba menemukan alat pelacak. Dia melepasnya dan bertanya-tanya siapa yang menaruhnya di sana. Dia menempelkan pelacak itu pada kucing liar dan melepaskannya berkeliaran di kota untuk mengecoh mata-mata tersebut. Taktik itu berhasil. Terlihat Lin sedang memantaunya kembali di pabrik distrik barat. Orang-orang yang dihajar Chen terus memohon obat di forum, bersama seorang wanita yang memohon air untuk anaknya. Chen ingat di kehidupan sebelumnya wanita itu sering memakai trik ini untuk mendapatkan donasi, jadi dia tidak membantunya. Chen melihat wanita itu memiliki stok air yang melimpah dan membeberkannya di forum. Wanita itu tidak percaya Chen memasang kamera di lorong. Begitu orang lain tahu dia punya air, mereka mendobrak pintunya dengan kapak, merangsek masuk, dan menuntut semua persediaannya. Mereka merampas segalanya dan memukuli wanita itu. Kembali ke si pria mirip Saitama yang kini lebih mirip Michael Jackson karena dia sudah mati. Orang-orang panik, tapi tiba-tiba Dr. Lin muncul untuk menenangkan mereka. Dia memeriksa mayat dan mengatakan harus segera ditangani. Lin membagikan obat pada orang-orang yang berkumpul dan berterima kasih padanya. Namun, Lin sebenarnya mengincar Chen karena sinyal pelacak sempat berhenti di sekitar sini. Chen mengamati dari jendela lain dan bertanya-tanya kenapa Lin ada di sana. Dia segera sadar Lin pasti orang yang menaruh pelacak itu. Tiba-tiba, dia mendapat pesan dari orang misterius yang memperingatkannya tentang sang dokter. Chen tidak tahu siapa orang misterius itu. Terlihat seorang pria mencurigakan di atap gedung lain sedang memata-matai mereka dengan teleskop. Chen sadar ada satu orang lagi selain Lin yang memata-matainya. Dia mencoba menelepon balik nomor itu, tapi gagal. Dia bertanya-tanya apakah orang ini ingin dia berurusan dengan Lin. Kembali ke Lin yang memberitahu orang-orang bahwa mereka bisa datang kapan saja untuk minta bantuan. Chen memperhatikan noda di jas Lin dan teringat di kehidupan sebelumnya, para dokter muncul seolah membantu, padahal mereka menculik orang untuk penelitian. Lin memasang papan pengumuman agar orang tahu di mana mencarinya. Dia akhirnya menemukan kucing dengan pelacaknya. Sepertinya ini aksi saling mata-matai. Saat Lin memata-matai Chen, Chen juga memata-matai Lin. Malam itu, sekelompok orang datang ke gudang Lin sementara Chen terus mengawasi. Lin mengambil darah mereka, dan Chen tahu ini mencurigakan. Karena orang-orang itu sudah sangat kekurangan gizi. Seorang pria berlari masuk mengatakan saudaranya butuh perawatan darurat, dan Lin mengeluarkan serum peningkat penyembuhan. Dia menyuntikkannya, dan pria itu hampir pingsan. Belakangan, pria itu memberitahu saudaranya rasanya seperti tulang yang terbakar, lalu tiba-tiba tubuhnya mulai bermutasi. Dia mencengkeram keras saudaranya dan membantingnya ke tanah. Chen muncul, dan pria itu segera menyerangnya. Chen menghindar dan menyadari kekuatan pria itu meningkat drastis akibat obat tersebut. Pria itu menyerang lagi, tapi Chen menebasnya dengan cepat dan membunuhnya di tempat. Lin tiba kemudian karena dia juga menaruh alat pelacak di obat itu. Dia tidak percaya melihat kepala pria itu terlepas dari tubuhnya. Sang dokter menyadari sayatan yang sama terlihat pada bos mafia sebelumnya dan tahu ini bukan ulah manusia biasa. Dia menduga Chen pelakunya, tapi kemudian melihat pria lain yang masih hidup meski sekarat. Dia bertanya apa yang terjadi pada saudaranya, dan sang dokter menunjukkan foto Chen. Pria itu mengaku tahu di mana Chen tinggal, dan Lin membawanya ke lab untuk dijadikan eksperimen atas nama sains. Adegan beralih ke Chen yang bertanya-tanya apa tujuan Lin. Dia segera mengetahuinya karena Lin baru saja membunyikan bel pintunya. Chen membiarkannya masuk. Lin berkomentar bahwa tempat Chen adalah benteng yang luar biasa, dan bertanya apakah Chen sudah tahu kiamat panas akan terjadi. Chen berdalih barang itu sedang diskon besar, jadi dia membelinya. Lin mengalihkan topik ke tetangga Chen yang tewas serta bos mafia.
Mafia. Keduanya tewas dengan sayatan yang sama dan sering mengganggu Chen. Chen pura-pura bodoh dan bertanya siapa pembunuhnya, lalu memohon Lin memberitahunya jika tahu. Lin terdiam sesaat, menjelaskan bahwa pembunuhnya bukan manusia biasa, dan bertanya apakah mungkin Chen pelakunya. Chen menyebutnya pelawak dan bertanya kenapa dia membawa kotak medis. Dia juga bertanya bagaimana Lin tahu alamat apartemennya. Lin menunjuk tetangga yang satu lagi sebagai pemberi informasi. Chen pura-pura terkejut dan bingung. Lin berkomentar bahwa dia sudah mengurus pria itu. Chen bertanya alasan sebenarnya Lin datang, dan sang dokter menunjukkan obat peningkat imun. Chen bertanya apakah harus dikocok dulu seperti soda. Lin menjelaskan banyak orang akan mati karena panas, tapi mereka yang istimewa akan berevolusi. Dia ingin menjadikan Chen objek penelitian, tapi Chen menolak mentah-mentah. Lin mengatakan tidak perlu menjawab sekarang dan bisa datang ke labnya kapan saja untuk bekerja sama. Lin pergi sambil berpikir kunjungan ini mengonfirmasi bahwa Chen adalah manusia yang sangat spesial. Chen memutuskan untuk menunjukkan pada Lin seperti apa evolusi yang sebenarnya. Tak lama kemudian, kita melihat pasien Lin mengalami mutasi. Melihat eksperimennya berhasil, dia memerintahkan Jiang untuk membawa Chen hidup-hidup. Menyaksikan eksperimen manusia itu, murid Lin mulai merasa bersalah meski pakaiannya tidak menunjukkan demikian. Dia bilang itu tidak etis, tapi dokter menjelaskan bahwa di kiamat mereka harus melampaui etika demi bertahan hidup. Jiang meninggalkan laboratorium dan melompati atap untuk mencari Chen, tapi Chen menemukannya lebih dulu. Chen mengejeknya hingga kemarahan Jiang meluap, lalu Chen berlari untuk memancing Jiang mengikutinya. Seperti binatang buas tanpa otak, Jiang mengejar. Chen menyerang dari samping dengan keterampilan memotong ruang, tapi bahkan tidak menggores kulit Jiang. Jiang menerjang Chen yang terus berlari dan menghinanya, membuat Jiang makin murka hingga darahnya benar-benar mendidih. Jiang dengan cepat berlari ke belakang Chen dan berhasil melukainya, sementara Lin menonton semua ini dari lab bersama muridnya yang nuraninya makin tumbuh. Jiang menumbuhkan duri dan menyerang Chen dengan seluruh kekuatannya. Chen terus menangkis sambil tetap menerima kerusakan sedikit demi sedikit. Dia terus menghina Jiang hingga lawannya makin kalap. Lin hampir kegirangan melihat ciptaannya berevolusi, sementara saya terpesona melihat muridnya gemetar seperti itu. Jiang mengirim serangan duri, dan Chen terus menghindar sambil menghina. Chen mencapai ambang batas level baru dan membuka skill baru bernama Space Rift yang segera ia gunakan untuk mendistorsi ruang dan waktu pada tubuh Jiang. Jiang pingsan, dan Chen melepas pelacak dari lehernya, lalu mengirim ancaman ke Lin sebelum memutus sinyalnya. Lin benar-benar terkejut melihat kekuatan Chen. Pria misterius bertepuk tangan dan memperkenalkan diri sebagai Sheng Xin. Dia memuji kemampuan Chen, tapi Chen siap mengirim pria ini menghadap Tuhan. Sheng Xin berkata mereka bisa bekerja sama untuk menjatuhkan Lin, menjelaskan bahwa dialah yang mengirim pesan anonim beberapa hari lalu. Dia memperkenalkan guildnya, tim Ark, dan menawarkan posisi pada Chen. Chen sadar orang-orang sudah mulai membangkitkan kemampuan di dunia ini. Sheng Xin menjelaskan bahwa guild mereka menawarkan evolusi sejati, bukan mutasi seperti Lin, dan dia di sini untuk merekrut orang-orang berkekuatan besar untuk mencapai kedewaan. Mendengar itu, Chen menyebutnya gila sekte. Chen membelah kartu nama Sheng Xin dan pergi, mengatakan dia bekerja sendiri dan tidak butuh arahan. Sheng Xin makin tertarik pada Chen, dan bertanya apakah bijak beroperasi sendirian di kiamat. Sheng Xin berteleportasi pergi, mengatakan toko Ark selalu terbuka untuk Chen. Chen merasa pria itu menarik, tapi memutuskan fokus pada Lin terlebih dahulu. Jiang sampai ke lab Lin yang penuh eksperimen zombie. Sang dokter keluar, menyambut Chen, dan berterima kasih karena datang untuk membantu penelitian evolusi manusianya. Dia menjelaskan sepanjang sejarah, evolusi dicapai melalui pengorbanan manusia. Chen bertanya apakah ceramahnya sudah selesai, mengatakan dia tidak peduli dengan kemajuan umat manusia. Dia mengaktifkan skill Space Rift, tapi Lin tidak gentar, mengatakan stamina Chen pasti habis setelah bertarung dengan Jiang. Lin menekan tombol dan melepaskan semua monster yang mengepung mereka. Saat Chen bertarung, Lin terus berceramah. Chen memutuskan untuk segera menyelesaikannya karena stamina menipis. Setelah menghabisi monster, dia menghabisi Lin. Kata-kata terakhir Lin adalah bahwa kematiannya tidak akan menghentikan rencananya karena dia sudah mengirimkan data penelitiannya ke ilmuwan lain. Saat Chen hendak pergi, murid Lin memanggilnya dan memberi obat untuk menyembuhkan luka. Chen bilang dia tidak bisa mempercayainya, dan dia menjawab itu wajar, lalu menyuruh Chen mengikutinya. Mereka mencapai gudang obat, dan dia menyuruh Chen mengambil apa saja karena dia akan pergi. Chen bertanya kemana, dan dia menjawab pergi ke Institut Penelitian Utara bersama ilmuwan bermoral karena itulah tujuannya sejak awal. Maksud saya, jika semua dokter secantik dia, saya tidak keberatan sering sakit. Setelah dia pergi, Chen mengaktifkan penyimpanan, mengambil semua suplai, dan membakar tempat itu. Suhu di luar mencapai 58 derajat C, yang menyebabkan permafrost mencair sepenuhnya dan orang-orang mulai mati karena sengatan panas. Chen tahu akan makin memburuk, jadi dia harus naik level lebih cepat. Dia menghubungi Muteng, bertanya apakah perlu stok air untuk dijual. Mereka bertemu pembeli acak di gang gelap. Chen berkata biasanya bisa dapat 2 botol, tapi harga naik jadi cuma dapat 1. Itu membuat si pria marah, dan itu yang Chen butuhkan untuk naik level. Kemudian, Pak Tua Wang lewat. Dia berkata ingin membawa air untuk Liun dan anaknya. Chen menyuruhnya waspada, tapi pria tua itu malaikat, berkata dia sudah cukup hidup dan tak sanggup melihat anak-anak menderita. Setelah Liun mengambil air, dia berniat makin memelas lain kali. Jadi Pak Tua Wang membawa lebih banyak. Dia pergi ke apartemen lain dan memberikan botol airnya pada Jiao sebagai persembahan hari ini. Muteng memberitahu Chen ada orang ketiga yang membatalkan transaksi yang sangat
mencurigakan. Tiba-tiba kerumunan muncul, menuduh Chen membuat orang kecanduan air komersialnya, tapi dia justru mengejek balik, bertanya apakah mereka lebih suka minum air kencing. Pemimpin kelompok maju dan berkata mereka pengikut air murni, dan satu-satunya yang bisa memurnikan air adalah Jiao Chen. Chen bingung, apa-apaan? Pria itu menjelaskan panas global adalah hukuman Tuhan dan Jiao adalah utusannya yang membawa keselamatan. Mereka memerintahkan Chen menyerahkan airnya untuk dimurnikan dan bergabung dengan sekte mereka, tapi Chen menolak dan menyebut mereka pengecut lemah. Pemimpinnya tetap tenang, mengatakan Chen belum melihat keajaiban Zhao. Chen bilang jika airnya jahat, meminumnya harusnya membawa hukuman ilahi, lalu dia menenggaknya hingga tumpah, yang membuat sekte itu marah dan memberi Chen poin peningkatan emosi negatif. Chen berkata dia akan memberi 1 barel air bagi siapapun yang menghina Zhao, 1 barel hinaan, dan itu membuat pemimpinnya murka sementara pengikut lain bertanya apakah Chen serius. Mereka dihentikan oleh pemimpin, tapi yang lain menyebut Zhao anak haram dan pengikut sekte itu langsung menyeretnya. Setelah mereka pergi, Chen memberitahu Mu Sheng bahwa dia perlu mengurus mereka. Dia mendatangi gereja mereka. Dia memutuskan mencari tahu tentang Zhao terlebih dahulu dan melihat seorang gadis tergeletak di kaki Zhao. Dia mengambil air dan menyiram gadis itu hingga sadar, sementara orang-orang berteriak bahwa Zhao menyembuhkan sengatan panas hanya dengan beberapa tetes air. Chen tidak tahu apakah Zhao membangkitkan skill atau wanita itu hanya konspirasi. Dia memohon Zhao mengizinkannya melayani, dan melihat parasnya, Zhao tidak bisa menolak. Pengikutnya membawa lebih banyak air tapi mereka melihat Chen di sana. Chen bilang dia datang untuk meminta ampun dan bersujud di depan Zhao. Dia berkata akan memberikan semua air kotornya, tapi Zhao tetap dingin, mengatakan Tuhan memberi kesempatan kedua pada siapa saja. Chen berterima kasih, tapi seorang pria masuk, mengatakan Putri Liun pingsan. Mereka heran kenapa, karena dia sudah minum air suci. Liun memohon Zhao menyelamatkan anaknya. Zhao berkomentar jika air suci tidak mempan, mereka bukan pengikut sejati dan menyuruhnya bertobat, menjanjikan keajaiban sejati besok. Pemimpin kelompok tadi memberi Chen ban lengan yang harus dipakai setiap saat, dan Chen mematuhinya. Setelah mereka pergi, dia menganggap mereka bodoh karena tidak sadar dia memasang pemancar di botol air, yang membantunya menemukan gudang penyimpanan yang penuh persediaan. Dia mendengar Zhao dan wanita tadi berbicara, di mana Zhao berkata hatinya buruk. Wanita itu meminta maaf, mengatakan memakai kekuatannya, membebani tubuhnya. Mendengar ini, Chen sadar wanita itulah yang sebenarnya bangkit, bukan Zhao. Adegan beralih ke Putri Liu saat Chen mendatanginya dan memberi 3 botol air. Dia bertanya siapa dia, tapi Chen menyuruhnya minum. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul menyaksikan keajaiban Zhao. Dia duduk bersila, benar-benar kebal terhadap panas menyengat. Ia meyakinkan orang-orang bahwa dia utusan Tuhan. Tapi Chen tahu dia memakai kekuatan wanita itu. Chen belum tahu kemampuan pastinya, tapi memutuskan mencoba memblokir koneksi spasialnya ke Zhao, yang berhasil, dan Zhao segera berkeringat. Dia menyuruh wanita itu mendekat, tapi wanita itu tahu seseorang menghalangi skillnya saat melihat Chen di kerumunan. Chen memberi surat yang mengatakan dia akan mengurus Zhao dan memerintah sebagai gantinya dengan wanita itu di sisinya. Itulah sebabnya dia mengabaikan Zhao dan berjalan ke arah Chen. Dia memeluk Chen dari belakang dan berkata kemampuannya memungkinkan dia dan targetnya mengurangi panas, tapi menempelkan bagian tubuhnya ke punggung Chen hanya akan membuat suhu Chen meroket. Dia bisa mengontrol area tubuh mana yang membuang panas dan sengaja meninggalkan kepala Chen tanpa perlindungan. Ini membuat Chen mengalami sengatan panas dan hampir pingsan. Kita melihat kilas balik dia menyelamatkan kucing dari dehidrasi dan menemukan skillnya. Namun, dia memiliki ayah kasar yang ingin menjadikannya pelacur demi air, tapi Zhao menyelamatkannya dan merekrutnya karena tahu dia memiliki skill. Kembali ke masa kini, Chen berlutut. Dia dengan cepat menebas salah satu pengikut dan kerumunan menyebutnya iblis. Dia memberitahu semua orang bahwa Zhao pembohong dan punya bukti. Tiba-tiba, Putri Liu muncul dari kerumunan, tapi ibunya bersikeras putrinya sehat karena berdoa pada Tuhan Zhao semalaman. Orang-orang percaya dan ingin menjatuhkan Chen, tapi putri itu menyebut mereka semua idiot yang rusak otaknya dan menjelaskan Chen menyelamatkannya semalam dengan air elektrolit. Semua orang terkejut, tiba-tiba tembakan terdengar dan wanita itu jatuh karena ditembak Zhao. Tapi Chen menghentikan peluru dengan skill distorsi ruang. Zhao tiba-tiba menjadi seperti Hulk setelah Chen sadar dia meminum serum mutasi Liu. Zhao menerjang Chen dan keduanya jatuh dari balkon. Dia menangis bahwa dia selalu pecundang dan menjadi seseorang berkat kiamat, tapi Chen menghancurkannya. Tiba-tiba, sistem memberitahu Chen bahwa dia membuka skill baru, Space Warp, dan dia berteleportasi keluar sementara Zhao terbanting ke tanah sendirian, berakhir dengan fisik seperti Stephen Hawking. Orang-orang terus menyebut Chen iblis setelah menyaksikan semua ini, tapi dia hanya mengecek kondisi wanita itu dan mengira dia pingsan karena kelelahan. Dia memanggil botol air untuk membantunya, dan saat orang-orang mencoba mengganggu, Chen dengan dingin menyuruh mereka mundur. Mereka mengepungnya, dan berpegangan tangan, mengira itu bisa mengusir iblis dari Chen, tapi yang terjadi malah usus mereka keluar setelah Chen memenggal mereka semua. Dia memberi wanita itu sebotol air dan berkata Zhao sudah mati. Tiba-tiba, Putri Liu memanggil ibunya saat dia melompat dari balkon karena sadar Tuhannya adalah kebohongan. Gadis itu, Alan, menangis tapi memberitahu Chen bahwa ibunya memilih Zhao di atas dirinya, jadi dia akan baik-baik saja tanpanya. Kemudian di apartemen Chen, dia, Alan, dan Lai Jing berbincang. Chen menjelaskan Zhao hanya memanfaatkannya. Alan menyebut Lai Jing cantik dan mengatakan Zhao menyembunyikan
menyembunyikan jati dirinya, yang membuat Lai Jing berpikir Xiao menyukai pria karena dia tidak menginginkannya. Chen merekrut pengikut Xiao yang selamat, menyuap mereka dengan air. Saat mereka datang mengambil air nanti, mereka harus menyerahkan properti mereka, karena rencana Chen adalah mendapatkan seluruh gedung dan mengubahnya menjadi benteng kiamat pribadi. Chen tahu panas akan terus meningkat, jadi dia perlu mengubah seluruh bangunan menjadi benteng pertahanan. Namun, setelah sebulan panas ekstrim, suhu turun sebentar dan orang-orang kembali ke kehidupan normal. Chen ingin menggunakan periode suhu rendah ini untuk merenovasi gedung. Alan masih tinggal bersamanya, jadi dia bertanya kapan dia pergi, dan Alan balik bertanya apakah Chen benar-benar mengusirnya sambil menyetrum. Nyamuk mengatakan kemampuannya berguna untuk mengurus nyamuk-nyamuk raksasa. Chen membiarkannya tinggal karena dia butuh kemampuan Alan untuk menghasilkan daya nantinya. Alan berlari keluar untuk memeriksa Lai Xingyin. Chen mengizinkan Lai Xing tinggal di salah satu apartemennya karena kemampuannya juga sangat berguna. Dia mengetuk pintu dan masuk karena tidak dikunci. Hanya untuk melihatnya baru keluar dari kamar mandi, hingga dia berteriak memanggil Chen mesum, dan dia pun kabur. Dia bertanya apakah dia tidak menyesal bergabung dengannya, dan dia menjawab dia tahu Chen membiarkannya tinggal karena kemampuannya, tapi setidaknya dia tidak memanipulasinya seperti Xiao. Hari-hari berlalu, mereka bertiga tinggal dan bekerja bersama. Seminggu sejak jeda panas, kita melihat semua orang tinggal di gedung Chen sekarang. Pak Tua Wong dan Lei Xing di lantai 2, Mu Chang dan Yu Yu di lantai 3, dan Alan di lantai 4. Chen melihat sekelompok orang di jalan yang membicarakan bagaimana pria itu mengambil alih seluruh gedung. Pemimpin mereka berkata harus merebutnya kembali, tapi Chen menanganinya lebih cepat daripada saya berurusan dengan Lei Jing di balik selimut. Cara dia menangani geng-geng baru membuat geng lain menjauhi gedungnya selamanya. Adegan beralih ke pusat komando pemerintah, di mana seorang kolonel mengatakan mencurigakan tingkat kriminalitas kota meningkat, kecuali lingkungan itu yang sangat damai belakangan ini. Dia memerintahkan prajurit mencari tahu karena merasa ada sesuatu yang abnormal. Seorang wanita menunjukkan rekaman dari gereja pada hari pembantaian, di mana mereka melihat Chen menghilang dari cengkeraman Xiao dan muncul kembali di balkon. Prajurit mencapai gedung Chen dan mendobrak pintu. Mereka masuk hanya untuk melihat seorang gadis kecil. Mereka memutuskan untuk menaklukkannya, tapi dia tidak akan pergi ke pulau itu. Jadi, dia menggunakan kemampuannya dan menyetrum mereka. Chen masuk bertanya apa yang terjadi, dan Alan bilang mungkin dia membuat masalah. Seluruh pasukan berkumpul di depan gedung 30 menit kemudian, dengan kolonel memerintahkan Chen menyerahkan diri. Semua orang di gedung terbangun dan bertanya-tanya mengapa ada tentara di depan pintu mereka, tapi Chen memerintahkan mereka. Chen meminta mereka tetap di dalam karena dia yang akan menanganinya. Dia keluar dan bertanya mengapa tentara membobol rumahnya di tengah malam, dan sang kolonel menjawab mereka tahu Chen memiliki kekuatan super dan harus membayar pajak atas kekuatan itu. Tentu saja, jika dia mau bekerja sama dan membiarkan mereka menelitinya, mereka akan melupakan kejadian malam ini. Tapi Chen menolak karena menjadi kelinci percobaan tidak ada dalam daftar keinginannya, dan Chen memblokir peluru tank dengan penghalang energinya. Sebagai orang yang suportif, dia bilang mereka bisa mengambil kembali amunisi mereka saat dia membuat hujan peluru jatuh menimpa mereka, menghancurkan helikopter mereka. Kolonel berteriak bahwa dia tidak menyangka Chen sekuat ini dan mengatakan mereka menyerah, tetapi menambahkan bahwa Chen cepat atau lambat harus bergabung dengan mereka karena jeda panas saat ini akan segera berakhir, yang mana Chen sudah mengetahuinya sejak awal. Kolonel meminta Chen membantu mereka menyelamatkan umat manusia, tapi dia bilang dia tidak di sini untuk menjadi pahlawan, apalagi karena dia tahu dunia ini menuju era anarki. Namun, ada satu hal yang bisa mereka lakukan untuknya, dan dia akan membantu mereka sedikit sebagai gantinya. Kolonel mengatakan mereka akan menerima apapun, dan Chen meminta mereka menggunakan peralatan militer untuk mengubah gedungnya menjadi benteng kiamat. Tentara mulai bekerja keesokan harinya, dan begitu kolonel melihat Li Jing, tentu saja dia bertanya tentang siapa wanita itu. Namun, Chen berkomentar bahwa dia hanyalah sekretarisnya. Pertama, mereka memasang susunan surya berintensitas tinggi. Berikutnya adalah generator cadangan kelas militer. Kemudian, mereka melapisi dinding luar dengan lapisan pelindung anti peluru, tahan api, dan berinsulasi. Selanjutnya, mereka memasang akses kontrol yang diperkuat dan sistem perlindungan ledakan. Seiring berlalunya hari dan peningkatan terus dipasang, semua penghuni di tempat Chen terperangah. Sekarang, giliran Chen memenuhi bagian kesepakatannya karena tentara melakukan penelitian padanya. Para ilmuwan menjelaskan bahwa ini bukan sekadar peningkatan panas biasa, melainkan memengaruhi manusia dan membuat mereka beradaptasi dan berevolusi seperti Chen, membangkitkan keterampilan baru. Masalahnya adalah di masa depan, bukan hanya manusia yang berevolusi. Kolonel tentara bertanya pada Chen mengapa dia begitu santai, dan Chen menjawab bahwa dia bukan satu-satunya orang yang bangkit, lalu membocorkan informasi tentang sekte Ark yang dibantai, mengeluarkan semua rahasia yang dia miliki. Saat salah satu prajuritnya menganalisis rekaman tempat Chen berada, dia melihat Mu Chang dan segera mengenalinya sebagai target hilang berisiko tinggi yang dicari tentara. Setelah tentara selesai meneliti tubuh Chen, dia pulang ke rumah, tetapi dihentikan oleh kolonel yang bertanya apakah Chen mengenal orang di foto itu karena dia dicari oleh tentara dan mereka punya bukti bahwa dia tinggal di gedung Chen. Chen menjawab bahwa itu mungkin tidak akan terjadi, dan tiba-tiba dua penjaga mencoba menangkap Chen, tetapi dia berteleportasi pergi sambil mengatakan negosiasi gagal. Kolonel memerintahkan mereka untuk berhenti meningkatkan gedung Chen karena misi baru mereka adalah menangkap Chen dan Mu Chang. Mereka sudah berada di jendela Mu Chang, tetapi pertahanan gedung aktif dan menyengat mereka hingga terpental. Li Jing mendengar suara dan mencoba membuka jendela untuk melihat apa yang terjadi, tapi jendela terkunci karena mekanisme pertahanan telah aktif. Setiap penghuni bingung saat lebih banyak tentara membombardir pintu masuk gedung dengan bazooka. Pak Tua Wang bertanya-tanya mengapa tentara menyerang mereka padahal mereka baru saja meningkatkan gedung tersebut saat tiba-tiba Chen berteriak
berteleportasi kembali dan siap menghajar mereka. Saat warga berkumpul untuk menonton, tentara berhenti menembak agar tidak melukai orang yang tidak bersalah, sementara Colonel menjelaskan bahwa mereka akan menarik semua peralatan militer jika Chen tidak menyerahkan kriminal yang dia lindungi. Chen hanya melambaikan tangannya dan memanggil kontainer peralatan dari penyimpanan pribadinya, lalu berkata bahwa dia mendapatkan materi militer dan rumah sakit itu sendiri, dan dia akan membangun bentengnya tanpa bantuan tentara. Kolonel segera menyadari bahwa Chen memiliki keterampilan penyimpanan spasial dan memperingatkan bahwa panas akan terus meningkat yang akan menyebabkan negara mereka jatuh ke dalam kekacauan. Dan untuk menghentikannya, tentara merencanakan proyek skala besar yang dikenal sebagai proyek firmamen. Ini adalah struktur isolasi termal berlapis di mana kota-kota akan disegel di bawah tanah untuk menghindari suhu ekstrim di permukaan. Dia kembali meminta Chen membantu mereka karena keterampilan penyimpanan spasialnya akan sangat berguna. Tetapi Chen menyebutnya merepotkan dan mengatakan bahwa jika mereka menginginkan bantuannya, mereka tidak akan mencoba meledakan gedungnya beberapa menit yang lalu. Kolonel menyuruh Chen untuk tenang selama beberapa hari, yang ironis dalam situasi mereka saat ini, dan untuk menghubungi mereka jika dia berubah pikiran. Setelah tentara pergi, MU Chan datang ke apartemen Chen malam itu, siap berbagi semua intel berharga yang mungkin dia miliki. Dia mengatakan bahwa saat di tentara, dia mengetahui bahwa mereka mencoba memasok pasukan asing dengan teknologi kelas tinggi yang dirancang untuk suhu ekstrim. Mereka menangkapnya saat dia mencoba melaporkannya, jadi dia berhasil melarikan diri dengan senjata kelas tinggi tersebut. Sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, Chen menghentikannya karena dia mendengar sesuatu, dan dia melihat keluar lalu melihat tambahan harem baru yang potensial. Chen berteleportasi keluar untuk menggoda wanita itu. Dia bertanya siapa dia, dan kurasa dia tidak mengerti bahasa Inggris karena dia merespons dengan semua informasi tentang Chen, termasuk masa kecilnya dan semuanya. Kemudian dia menyebutkan namanya adalah Alisa, dan Chen bertanya mengapa dia di sini. Dia bertanya berapa lama Chen memprediksi tempat perlindungannya bertahan dalam kiamat panas, dan memberitahunya tentang proyek firmamen. Satu masalah dengan proyek ini adalah mereka harus membiarkan sebagian besar umat manusia mati. Chen bertanya apa hubungannya dengan dia, dan Alisa menjelaskan bahwa dia berasal dari negara M dan meminta Chen bekerja sama dengan mereka, karena hanya merekalah yang mencoba menyelamatkan seluruh umat manusia. Chen bertanya apakah dia serius ingin dia melakukan pengkhianatan, dan dia bilang dia bisa mendapatkan apapun darinya, bahkan pasokan susu tak terbatas yang diproduksi olehnya. Chen menepis tangannya karena dia tidak suka dimanipulasi. Jadi Alisa menodongkan pistol ke arahnya, yang pada titik ini seperti menggunakan alat penyiram untuk menghentikan kiamat. Pelurunya dihentikan oleh keterampilan spasial Chen, tetapi dia bilang itulah yang dia inginkan karena tujuannya adalah memindai kekuatannya. Dia melihat level kekuatannya di atas 9.000 berkat insiden gereja itu. Chen berkomentar bahwa dia tidak suka orang mengintip statistiknya dan menggunakan keterampilan yang pada dasarnya memanggil noda di celana Alisa, dan dia ketakutan. Setelah melihat kekuatannya, dia menggunakan bom asap untuk melarikan diri, dan Chen tahu bahwa kemampuannya yang terekspos seperti ini hanya akan membawa masalah di masa depan. Keesokan harinya, Li Jing menginstruksikan pekerja konstruksi tentang cara memasang semua material khusus ini, dan tidak lama kemudian benteng kiamat Chen selesai sepenuhnya. Adegan beralih ke Alisa yang berbicara dengan tuannya. Pria ini mengatakan bahwa Chen memiliki potensi, tetapi jika potensi itu tidak bisa digunakan olehnya, maka mereka harus berurusan dengan Chen. Tapi membunuhnya akan terlalu lembut karena dia menjilat gigi runcingnya sambil mengatakan dia punya rencana yang lebih baik untuk Chen. Yu sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan urusan bagi Chen, tetapi pria berkerudung menculiknya. Dia bangun di depan Liu. Saat Liu berkomentar bahwa mereka menculiknya untuk memancing Chen, Liu bilang jika Yu memancing Chen ke sini, mereka akan mengampuninya. Tapi Yu hanya tertawa mengatakan mereka tidak benar-benar percaya bahwa mereka bisa menghentikan Chen. Liu tidak menjawab dan hanya memerintahkan Yu untuk memancingnya ke sini. Dia menolak dengan mengatakan Chen akan menemukannya karena dia memiliki pelacak di antar payudaranya, yang membuat Liu tertawa karena itulah yang mereka inginkan. Chen meninggalkan bentengnya. Saat mereka menunggu Chen, Liu memanggil salah satu preman untuk bersenang-senang dengan Yu, tetapi dihentikan oleh tank yang menerobos masuk ke markas mereka. Kolonel dan tentara tiba dan segera menahan mereka. Yu bertanya mengapa mereka datang, dan kolonel menjelaskan bahwa Chen memberitahu tentang ini dan melindungi tempat tinggal Chen adalah misinya sekarang. Mereka membawa Yu kembali saat Chen berterima kasih karena mereka menghormati bagian dari perjanjian. Dia akan bekerja sama dengan tentara untuk melindungi teman-temannya, tetapi dia akan menggunakan mereka sebagai pion. Tank yang membawa penjahat yang baru saja ditangkap melaju pergi saat kita melihat latar belakang kehidupan luar biasa Liu. Dia menjadi tunawisma setelah Chen membunuh bos mafia, tetapi kemudian preman pria bergigi runcing menculiknya. Dia mencoba melarikan diri tetapi ditahan dan dijadikan bahan eksperimen. Mereka menyuntiknya dengan serum mutasi, dan saat kita kembali ke masa kini, dia menyeringai. Tubuhnya menjadi cair dan dia melarikan diri dari borgol dan tank tempat dia berada. Li Jing dan Chen sedang mendiskusikan strategi untuk membagikan air kepada pengikutnya, dan senyum manisnya membuat si bro memerah untuk pertama kalinya di garis waktu ini. Tiba-tiba Liu datang untuk Chen melalui pipa air dan dia bersiap menggunakan kemampuan spasialnya. Tetapi wanita itu hanya berubah menjadi air sambil mengatakan dia akan memastikan Chen mati hari ini. Dia mengirim serangan tebasan, tapi kamu tidak bisa memotong air, bro. Dia dihantam oleh ledakan air raksasa, dan aku tidak ingin menjadi pria yang membuat wanita itu basah. Li Jing mengangkatnya saat sang ibu air mulai terbentuk, siap menghabisi Chen
Chen untuk selama-lamanya. Chen membuka kemampuan penyimpanannya untuk menyedotnya, tetapi itu tidak berhasil selama dia tetap dalam bentuk airnya. Dia menyerangnya hanya dengan kepalanya, jadi pada dasarnya dia akan memberinya kepala. Dia memblokir serangan itu dengan keterampilan penghalangnya, tetapi sedikit air masuk dan membentuk gelembung di sekitar kepala Chen dan Li Jing saat dia mulai mencekik mereka. Liu mulai tertawa histeris, akhirnya bisa membalas dendam. Dia berterima kasih pada Chen karena membuatnya melalui neraka, karena itulah yang membuatnya berevolusi dan menjadi kuat, tetapi Chen hanya menyuruhnya berhenti mengoceh. Li Jing menyentuh gelembung air di sekitar kepalanya dan menggunakan keterampilan pembuangan panasnya, menurunkan suhu tubuh Liu sepenuhnya dan membuatnya membeku. Liu berkomentar bahwa jika dia membekukan gelembung di kepalanya, dia juga akan mati. Tetapi Li Jing bilang dia tidak takut karena Chen melindunginya. Chen memotong es dari kepalanya dan Liu tidak percaya Chen hampir mengiris otak wanitanya. Tetapi Chen hanya berkata wanita tidak punya otak jadi tidak apa-apa. Dia kemudian memotong tubuh beku Liu menjadi es batu kecil. Adegan beralih kembali ke Bro Vampir dan kita melihat dia benar-benar terobsesi dengan Chen, dengan foto Chen dibingkai di mejanya. Dia memanggil 4 penunggang kiamatnya dan memberitahu mereka bahwa saatnya untuk bergerak.